Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Perkenalkan, saya mahasiswi Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia Mawaddah Tujana NIM 2102006 Prodi Agroteknologi. Adapun judul praktikumnya yaitu plasmolisis dengan tujuan untuk mengetahui besarnya plasmolisis pada tanaman. Plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan. Plasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Tekanan terus berkurang sampai di satu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Deplasmolisis merupakan kebalikan dari plasmolisis, yaitu menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik. Sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan plasmolisis. Membran plasma akan mengembang sehingga akan melekat kembali pada dinding sel. Alat dan bahan. Alatnya yaitu mikroskop, pipet tetes, gelas beker, kaca preparat, penutup preparat, pisau cutter, dan tisu. Bahannya yaitu rheodiscolor, gula, aquades, dan madu. Prosedur kerja. 1. Sayat daun rheodiscolor tipis-tipis pada lapisan epidermis bawah. Yang kedua, amati di bawah mikroskop bentuk sel yang masih utuh, catat jumlahnya. Yang ketiga, tetesi dengan larutan sukrosain, sediakan dan diamkan selama 30 menit, dan larutan madu. Yang keempat, amati kembali di bawah mikroskop, catat jumlah sel yang mengalami plasmolisis, buat presentasi dan hitung TO larutan. Yang kelima, ulangi dengan larutan yang lain dan catat dalam tabel. Berikut cara kerjanya, yaitu menuangkan madu ke dalam gelas ukur dan menuangkan gula agar ditimbang beratnya. Madu sebanyak 10 ml dan gula sebanyak 10 gram. Selanjutnya menuangkan air ke dalam gelas ukur untuk larutan gula sebanyak 100 ml. Dan tuangkan kembali ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml untuk larutan madu. Kemudian aduk dengan rata pada larutan gula dan larutan madu sehingga larutannya tercampur rata. Lalu siapkan bahan rheodiscolor. Cuci terlebih dahulu. Siapkan alat dan bahannya. Kemudian sayat tipis-tipis bagian bawah epidermis pada rheodiscolor. Ini pengamatannya pada mikroskop. Dan ini hasilnya pada larutan gula. Dan ini hasilnya pada larutan aquades. Terdapat jumlah sel yang berbeda, yang ada yang berwarna ungu dan putih. Dan ini hasilnya pada larutan madu. Terdapat warna ungunya lebih terang daripada aquades tadi. Pembahasan yaitu jadi pada praktikum tersebut terdapat perbedaan antara perlakuan aquades, larutan gula, larutan madu setelah penetes dan setelah 30 menit terdapat jumlah sel yang berbeda.
Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.